Yang terhormat Ibu Sri Stiani selaku Wakil Kepala SMK Negeri 1 Batam, yang terhormat Bapak Ibu Guru tamu undangan diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Batam serta rekan-rekan calon guru penggerak SMK Negeri 1 Batam. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan selalu syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kegiatan pagi hari ini kita mulai, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan. Kami persilakan kepada Ibu Sri Stiani waktu dan tempat. Terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yang saat ini telah punya gawe untuk mengadakan diseminasi kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu selalu tamu undangan untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak. Mohon maaf, hari ini saya ditembak di tempat karena mewakili PKS yang saat ini diuji. Bila ada kegiatan di luar yang tadi menurut beliau dijadwalkan dari JGB itu jam 7.15, tetapi karena mungkin persiapan dan sebagainya sehingga tadi waktu sudah menunjukkan pukul 8:04 belum ada tanda-tanda untuk diatur di sini. Akhirnya karena beliau sudah janji dengan kepala sekolah yang lainnya untuk tidak bareng dalam kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini, sehingga beliau mewakilkan kepada saya karena kemarin itu sudah diwakilkan oleh Pak Tri, katanya gantian. Beliau mohon maaf karena tidak bisa menghadiri sekaligus membuka dalam acara yang akan diselenggarakan oleh panjenengan semua. Salam dan sholawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan harapan dari kepala sekolah kaitannya dengan penyelenggaraan diseminasi ini yang mana mungkin merupakan sebuah salah satu agenda kegiatan yang mana harus bisa dilaksanakan oleh calon dari guru penggerak sebagai salah satu kegiatan untuk nantinya yang harus dilakukan Nah harapannya dari diseminasi ini, walaupun ini mungkin bukan yang pertama kali karena alhamdulillah di sekolah kita itu sudah banyak yang menjadi guru penggerak sehingga mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua. Harapannya dengan adanya diseminasi ini apa yang sudah dilakukan terutama katanya dengan disiplin atau budaya positif memang betul-betul bisa kita lakukan yang nanti berimbas kepada anak didik kita. Itu gila. Harapannya nanti kegiatan-kegiatan berikutnya kaitannya dengan agenda yang akan diselenggarakan oleh calon-calon dari guru penggerak bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, yang nantinya endingnya adalah nanti bisa istilahnya lulus untuk menyandang predikat sebagai guru penggerak. Itu
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mewakili dari kepala sekolah. Mudah-mudahan ini ke depan, mungkin 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan, monggo ini 3 jam ke depan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lah harapan kami yang ada di sini, setelah mengikuti pembebasan ini, mudah-mudahan tegak untuk ikut mencalonkan menjadi guru penggerak. Kalau saya sendiri yang harus expired dari sudah usia saya sudah expired ya, saya hanya bisa mensupport, memotivasi, karena kalau di SMK kita banyak sekali Bapak Ibu guru yang menjadi guru penggerak, mudah-mudahan nanti akan berimbas kepada sekolahan yang nantinya SMK kita itu menjadi SMK yang lebih baik, SMK yang unggul. Jadi yang ada di sini nanti tak ingatkan lagi. Tapi untuk Bu Ayu ya udah nanti konsen pada itu dulu. Tapi ini ada Bu Ratna, Bu Novli ya, ada Pak Taufik di Karunia yang usianya itu masih mencukupi, masih muda. Pak Fajar ya, Pak Fajar ya bagus itu deh. Nah, istrinya masih muda, katanya anaknya masih kecil. Nah, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ini kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillah basmalah bersama-sama, semoga apa yang menjadi agenda kegiatan dalam hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas seizin beliau untuk kegiatan diseminasi disiplin positif calon guru penggerak yang ada di SMK Negeri 1 Batam, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Acara yang berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mardarun Susilo SPD. Waktu dan tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita memohon doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Batam ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan membuahkan hasil yang maksimal serta mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafirin ma yukafi'u wa yumazzidu bizidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jami'il ahwali wal ahwal wa tahmilana bil jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal waliyatil jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Ya Wahyu ya Mujib, bukakanlah hati kami dan pikiran kami, berikanlah kami kebijaksanaan dan pemahaman yang luas, mudahkanlah kami dalam menyerap ilmu yang disampaikan, serta berikanlah kami kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Berikanlah kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kami dan juga mendukung segala kegiatan kami. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi undangan dari kami untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu guru, sebelumnya saya juga untuk memaparkan tentang budaya positif yang sudah kami dapatkan di CGP Angkatan 11 Kabupaten Batam. Ini ada foto ya. Jadi di situ sebagai seorang guru ya, dan kita semua, maka kita harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga prestasi. Ya, sebelumnya Bapak Ibu ini gambar apa? Tangan siapa? Bukan tangan saya ya, tangan saya lebih besar kayaknya, kurang gede ya. Pada kegiatan kali ini ya, sebelum kita memulai ya, kita tidak ngantuk ya, silahkan Bapak Ibu nanti kita melakukan kegiatan cobalah buka. Yang dibuka apanya, panelnya ya Bapak Ibu. Jadi berdampingan dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan pas ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, pas. Silahkan saling menghadap temannya dulu. Iya. Ya, sekarang yang berarti bagian kanan yang mengepal tangan. Yang kiri enggak, berarti Bu Ratna enggak, Mbak Ayu enggak, Nia enggak, Pak Taufik enggak, Pak Fajar enggak. Oke. Bayangkan ya, yang di kepala kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kalian, bagi Bapak Ibu. Dan sangat penting sekali dalam hidup Bapak Ibu guru. Bisa mungkin bayangkan itu pasangan ya, atau kalau merasa yang berharga dalam hidup adalah apa Pak Taufik? Iya. Mantap ya, mantap. Bayangkan itu semua ya. Nanti dalam waktu 30 detik yang bagian Bu Ratna, Bu Ayu dan seterusnya akan berusaha entah dengan cara membujuk ya, atau dengan cara memukul mungkin, atau dengan cara apalagi dan lain-lain, pokoknya apapun yang dilakukan bagaimana agar itu apa yang dipegang tadi bisa terbuka. Siap ya Bapak Ibu? Contoh ya, misalnya Bu Ratna kan berusaha untuk membuka kepala dari Bu Sari. Ini Bu Sari sebelumnya apa yang menurut Bu Sari paling berharga? Monggo Bu Ovi. Waduh, saya sangat berharga dalam hidup Bu Sari ya. Nah, silakan itu ya, apa yang berharga itu
Orang tak boleh loh, misalnya pokoknya terserah apapun itu caranya. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Monggo Pak Taufik, Pak Fajar. Kita mulai. 1, 2, 3. Godaannya terlalu besar. Apa godaannya Pak Ardi? Lain tangan Pak Taufik lebih besar daripada tangan saya. Jadi tenaganya lebih besar Pak Taufik. Oh berarti Pak Taufik memiliki tenaga lebih besar daripada Pak Ardi? Iya. Oke bagus. Sekarang Mbak Lala kenapa membuka tangannya? Karena isinya cuma Ibu. Berarti kurang berharga ya? Oh gitu. Oke berarti Mbak Lala tadi yang berharga dalam hidup Mbak Lala yang masih teguh dengan pendiriannya dan kepalan tangan masih tertutup ada Bu Sari, Bu Eni, Pak Hasan. Oke, dari Pak Hasan dulu. Kenapa masih tetap bertahan? Karena Pak Fajar kurang memberikan godaan yang lebih. Godaannya kurang. Saya tidak tergoda sama Pak Fajar. Betul sekali. Berarti Pak Hasan adalah tipe yang tidak mudah tergoda. Selanjutnya Bu Eni ya. Monggo Bu Eni, kenapa masih mempertahankan kepalanya? Ya karena saya punya prinsip kalau kita sudah bertahan itu harus bertahan sampai akhir. Seperti itu. Ya. Baik, bagus semua ya Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan kita kali ini kalau kita kaitkan dengan pemegang kendali atau kontrol dalam diri kita, berarti siapa? Yang bisa mempertahankan tangan kita, kepala kita tetap utuh siapa? Pak Ki? Ya, betul. Jadi sebenarnya yang bisa memegang kendali atau kontrol mau ngapain kita, mau berbuat apa itu bukan orang lain, tapi berasal dari diri kita sendiri. Itu ya. Oke. Nah, ini tadi adalah perubahan paradigma belajar yang berkaitan dengan cobalah bukan tadi. Nanti bisa dipraktekkan lagi ya Bapak Ibu pas ada waktu luang di mana saja. Terus selanjutnya, nah yang dulu, maaf ya, ini yang dulu itu kan kita pakainya stimulus respon. Pak Handi semoga bisa di sini ya. Di mana ini ya Bapak Ibu. Jadi kita merasa bahwa kebutuhan kita semua sama. Nah sekarang kita harus berubah menjadi teori kontrol, yaitu kebutuhan kita itu berbeda. Setiap satu yang lainnya tidak sama. Lalu ada semua orang melihat hal sama. Terus kita harus berubah bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang terakhir ini tadi ada model berpikir menang kalah, tapi harus berubah ke model berpikir menang-menang. Kayak tadi termasuk Pak Ardi ya, karena berarti kan di situ ada merasa tertekan. Akhirnya aku lebih kecil ya, akhirnya harus kalah sama Pak Taufik. Dan ada juga yang mempertahankan seperti Mbak Eni, kalau merasa itu prinsip harus dipegang ya, tidak boleh orang lain merebutnya, seperti itu. Ya, sekarang kita lanjut. Disiplin positif. Itu nanti ada saya di situ ya. Itu ya. Nah,
lanjutkan. Jadi tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi intrinsik pada murid hingga mereka nanti menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri, bukan karena orang lain, bukan karena dibujuk, bukan karena dipaksa dan lain-lainnya. Selanjutnya ada disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasari tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau dalam agama Islam ada ya Pak Taufik ya, mujahadah an-nafsi. Jadi sebenarnya kalau kita menerapkan disiplin diri, ternyata kita juga menerapkan mujahadah an-nafsi dalam diri seorang muslim. Itu Bapak Ibu. Karena saya lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang positif, yang kita yakini. Contoh, Bapak Ibu hadir di sini karena apa? Undangan. Iya betul, yang pertama karena undangan. Berarti kita hadir di sini, kita menyadari bahwa kita diundang, di situ ada teman kita yang mengundang, berarti di situ ada nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Ya, bisa peduli. Berarti kita juga menghargai teman, bisa ya. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kalau Bapak Ibu tidak menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, pasti gini, saya nggak akan datang mau undang Bu Ovi misalnya. Bu Ovi undang-undang, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Bahkan jika sesuatu itu yang tidak kita sukai, pasti ada tujuannya semuanya. Nah, ketika tujuan-tujuan itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, nanti akan muncul motivasi intrinsik dalam diri kita. Contohnya lagi, kita kalau berangkat ke sekolah yang pakai motor nih, yang naik motor pakai helm tidak Pak Hanis? Pakai. Kenapa Pak Hanis pakai helm? Biar selamat. Betul sekali. Berarti di sini Pak Hanis sudah memiliki nilai-nilai kebajikan ya, yaitu apa tadi? Keselamatan. Berarti tidak hanya takut ditilang polisi, tidak hanya takut nanti diingirin tetangga. Lah kayak Pak Guru kok orang aja dari api ya, misalnya seperti itu ya. Contoh lagi selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh ya, saya setiap pagi berangkat sebelum jam 7 karena saya takut ya nanti kalau TPP saya dipotong. Nah, maka di situ berarti motivasi saya karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya berangkat pagi terus biar nggak telat, biar nanti dapat penghargaan kayak dulu di zamannya Pak Catur misalnya ya. Itu Bupani berturut-turut dapat itu ya. Misalnya pada waktu itu, kalau motivasi kita karena imbalan, berarti belum ada nilai motivasi intrinsik dalam diri kita. Lalu yang ketiga,
Ini adalah nilai yang paling kita harapkan muncul dari diri orang dan juga diri kita sendiri, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Seperti Pak Hamis tadi contohnya ya, memakai helm karena keselamatan, bukan karena takut ditilang polisi. Terus Bapak Ibu guru kesini menghadiri undangan karena menghargai teman ya, bukan karena terpaksa dan lain-lain. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lakukan. Nah, ini ada ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itu ternyata kalau kita hubungan dengan agama pun juga ada ya Bapak Ibu. Nah, di situ berarti contoh kita ke sekolah atau saya mau daftar di SMK 1 Batam karena ada misalnya ada Pak Taufik, biar nanti saya dengan Pak Taufik atau apa. Berarti nanti yang kita peroleh ya cuma dekat dengan Pak Taufiknya, karena niat kita bukan tulus, bukan benar-benar karena belajar dan lain-lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang kalau kita mau melakukan apapun harus diawali dengan niat yang baik. Terus lanjut, ini hukuman dan penghargaan. Gambarnya kok hati menangis ya ini. Nah, ini juga menangis padahal ada penghargaan itu membuat kita bahagia. Jadi sebenarnya kalau di dalam materi hukuman dan penghargaan, ternyata penghargaan itu tidak baik. Nanti akan kita jelaskan. Yang pertama ada ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman itu masuk dalam identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu masuk dalam identitas sukses. Contohnya, hukuman itu akan membuat kita merasa tersakiti. Contohnya seperti tadi ya, ketika kita menghukum anak, itu biasanya hukuman itu berupa fisik atau kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kita menyuruh anak untuk push up 50 kali misalnya, nah itu termasuk hukuman. Lalu konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu pilihan. Jadi di sini ini ya. Nah, di sini ada hukuman ya. Hukuman itu dibuat oleh guru, berarti tidak melibatkan siswa sama sekali. Oke. Lalu kemudian konsekuensi itu dibuat oleh guru dan siswa, berarti ada kesepakatan. Contoh, terlambat sekolah berarti nanti membaca ayat yang ada dalam Al-Quran misalnya. Nah, itu yang masih sering saya lakukan. Jadi saya selama ini ternyata masih keliru. Lalu yang ketiga ada restitusi, itu dibuat oleh murid sendiri, berarti anak membuat sendiri kemudian disepakati bersama-sama. Coba ya Bapak Ibu, biar kita semangat. Saya ingin ya Bapak Ibu mungkin ini berbagi pengalamannya tentang hukuman, konsekuensi atau restitusi. Silahkan mengangkat tangan ya, mungkin yang ingin berbagi. Bu Sari, monggo. Terima kasih Bu Sari. Mungkin ingin berbagi terkait dengan hukuman atau konsekuensi atau restitusi yang pernah dilakukan kepada murid atau kepada anak mungkin dan lain-lain. Untuk pengalaman saya hukuman itu kebetulan saya menjadi wali kelas. Saya memberikan sebuah konsekuensi kepada anak-anak jika melakukan pelanggaran atau misal contoh telat
saat 1 minggu itu misal 3 kali. Nah itu nanti kita beri hukuman dengan cara kita kasih kayak label di dadanya, saya sudah telat 1 minggu sebanyak 3 kali dan saya tidak akan mengulanginya gitu. Nanti itu harus dipakai dalam 1 hari, pada saat istirahat, pada saat jam pelajaran, dan itu nggak boleh dilepas gitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang sampai memakai label tersebut, dan itu berlaku juga tidak hanya saat terlambat, bisa juga pada saat tidur di kelas atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Jadi hukumannya yaitu memakai label tersebut. Tapi yang belum sampai ada yang memakai label tersebut. Terima kasih. Bagus sekali. Berarti di sini Bu Sari menerapkan masih konsekuensi Ibu. Berarti tadi kan ada kesepakatan antara Bu Sari dengan muridnya. Kalau di dalam hari ini yang kita pelajari disiplin positif, itu konsekuensi masih tidak diperbolehkan. Tapi yang kita lakukan adalah restitusi. Sekarang menurut Bu Sari, apakah tindakan tersebut saat anak tidak tidur, tidak terlambat, itu hanya kepada Bu Sari atau mungkin kepada Bapak Ibu guru yang lain juga? Kalau detailnya mungkin ke Bapak Ibu guru yang lain juga. Tapi ya saya mencegahnya di saat pelajaran saya terlebih dahulu. Mungkin itu bisa menjadi sebuah kebiasaan juga. Kalau dimulai dari kelas kecil saya terlebih dahulu, mungkin itu akan menjadi kebiasaan murid juga seperti itu. Ya, jadi pengalaman yang sangat luar biasa ya, yang sudah disampaikan kepada kita semua ya. Jadi seperti ini ya Bu Sari, itu kan ada konsekuensi di situ. Konsekuensi, kalau ada konsekuensi itu bisa jadi tadi ya, kembali ke motivasi perilaku manusia. Bisa jadi anak melakukan karena menghindari ketidaknyamanan ya. Jadi tidak bisa tidak dari hatinya, tapi karena takut. Oh berarti nanti kalau saya 3 kali tidak masuk, 3 kali ngantuk di kelas, saya harus memakai tulisan itu, dan anak merasa malu. Jadi seperti itu ya. Ini contoh dari penerapan konsekuensi yang dilakukan oleh Bu Sari. Sekarang kita lanjutkan hukuman dan penghargaan. Jadi itu menurut Alif mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Alfipon itu melakukan pengamatan ya tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi itu tadi ya, ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Contohnya Bapak Ibu, ketika seorang anak memperoleh nilai bagus, lalu kemudian kita memberikan penghargaan. Nanti kalau nilai kamu bagus, saya kasih kuota 50 giga misalnya. Nah itu anak semangatnya itu akan mendapatkan kuota. Berarti semangatnya tidak karena benar-benar tulus dari dalam diri. Lalu kemudian lagi yang di situ ada contoh tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ini seorang anak kecil, misalnya anak saya Alam misalnya, belajar membaca ya, terus akhirnya dia bisa. Pasti seorang anak akan merasa senang sekali karena untuk pertama kalinya dia bisa belajar membaca. Nah itu sudah penghargaan untuk dia sendiri, rasa senang, rasa bahagia yang dia rasakan. Tapi ketika kita memberikan dia sesuatu, misalnya dia bagus nih bisa membaca, kemudian kita memberikannya sepeda, justru itu akan mengurangi rasa bangganya dia terhadap diri dia sendiri. Nah, jadi menghilangkan itu tadi ya Bapak Ibu, penghargaan yang sesungguhnya dari nilai belajar itu sendiri. Ya, selanjutnya ada posisi kontrol. Nah,
Ini nanti yang akan kita gunakan. Yang pertama ada seorang penghukum tadi. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi seorang penghukum, kata-kata yang terucap itu biasanya begini: patuhi aturan saya atau awas. Nah, kemudian kamu selalu saja salah, jadi selalu menyalahkan orang. Lalu pokoknya kamu selalu yang terakhir, dan bisa dengan kata-kata, bisa dengan juga fisik. Misalnya, oh nanti tak suruh membersihkan kamar mandi, ya, membersihkan WC dan lain-lain. Nah, itu kita masuk berarti masih di posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Lalu yang kedua, di posisi kontrol membuat merasa bersalah. Biasanya kita menggunakan kata-kata yang lembut, ya, tapi membuat orang lain itu kalau sekarang jelek gitu ya bahasanya, ya. Nah, contohnya kata-katanya itu apa ya? Bisa ya, misalnya ini, gimana nanti ya kalau orang tua kamu tahu tentang yang kamu lakukan. Dan itu biasanya kan kita menggunakan kata-kata lembut, tapi di situ kan anak merasa menjadi sangat bersalah, ya enggak? Karena merasa gini, yo nanti kalau orang tua saya tahu pasti akan kecewa dan lain sebagainya. Nah, itu kita berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Dan ini juga tidak baik bagi anak, karena dia akan merasa diri mereka itu buruk, ya, tidak bisa membuat orang lain bahagia, tidak bisa membuat orang lain merasa senang. Justru posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu lebih berbahaya daripada posisi kontrol penghukum. Karena ketika penghukum mungkin dia akan melampiaskan langsung, ya, misalnya selesai, aku capek atau apa, dia akan melampiaskan apa yang dia rasakan. Tapi kalau di sini dia akan terus merasa bahwa saya buruk, saya salah, ya, yang saya lakukan tidak pernah bisa membuat orang lain bahagia. Itu nanti dia bisa menjadi orang yang pendiam, terus pada akhirnya ya maaf ya, bisa dia menjadi depresi karena perasaannya sendiri. Jadi setiap kali melakukan sesuatu dia akan merasa tidak benar dan seterusnya. Selanjutnya ada di posisi kontrol teman. Nah, ini biasanya kita melakukan sesuatu dengan candaan dan lain-lain, tapi di situ ada contoh-contohnya nih, ya. Misalnya ya sudah, kali ini tidak apa-apa, misalnya nanti ibu bantu dan lain-lainnya. Nah, di sini kalau kita menerapkan ini nanti akan membuat murid kita itu merasa bergantung dengan kita. Kalau ada masalah larinya ke kita. Misal ada masalah dengan bapak ibu guru yang lain, minta bantuan pada kita. Jadi mereka memiliki ketergantungan pada kita, dan bisa jadi melakukan kebaikan itu karena kita, bukan karena kemauannya sendiri. Selanjutnya di posisi kontrol pemantau. Nah, di pemantau ini tadi ya ada konsekuensi dan lain-lainnya. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, misalnya, oh ini berbicara di kelas dapat poin 5, terus apa dan seterusnya, itu berarti di posisi pemantau. Dan yang paling kita harapkan itu kita berada di posisi kontrol manager. Nah, jadi di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini murid kita undang, ya, lalu kemudian kita beri pilihan untuk bisa menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya ke depan. Jadi tidak ada hukuman, juga tidak ada konsekuensi. Seperti itu. Nah, ini biasanya ya akan berkata ini ya banyak sekali apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya seperti yang tadi ya Pak Indis ya, ketika pakai helm ya karena keselamatan dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu,
sebelumnya ya, 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama kali itu adalah bertahan hidup. Nah, termasuk rasa lapar. Bapak Ibu sudah lapar dereng? Nah, itu termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ketika kepenuhan ini, kebutuhan dasar bertahan hidup belum terpenuhi, maka kita bisa melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai kebijakan. Contohnya, kita lapar tadi ya, terus kemudian kita tiba-tiba marah-marah. Biasanya orang lapar itu gampang marah ya. Itu termasuk saya ya. Kalau lapar itu gampang marah ya. Nah, yang kedua, termasuk bertahan hidup itu yang berhubungan dengan fisiologis kita, termasuk tadi kebutuhan makan, kemudian sandang, pangan, dan lain-lain. Nah, makanya kadang ada orang yang melanggar kebijakan, nilai-nilai kebajikan, yaitu contohnya kayak orang mencuri dan lain-lain. Jadi dia itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu pernah tidak menjumpai muridnya di kelas ya, yang sukanya caper? Misalnya kalau kita masuk ke kelas dia caper ya, entah nanti jahilin temannya, entah ngapain, tapi di situ sebenarnya dia itu ingin diperhatikan ya. Misalnya, biar aku melakukan ini nanti biar dipanggil Burani atau apa. Itu berarti kebutuhan yang ingin anak penuhi itu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lalu selanjutnya ada nilai kebutuhan dasar penguasaan. Nah, di sini biasanya anak itu ingin jadi pemimpin. Jadi dia merasa menang-menangan di kelas. Misalnya anak melakukan sesuatu biar orang pada takut dengannya. Nah, itu termasuk dia membutuhkan ya tadi ya penguasaan tadi. Atau bisa jadi ada anak yang dia pendiam sekali di kelas, tapi sebenarnya anak tersebut pintar. Nah, suatu saat kita sebagai seorang guru menunjuknya untuk mengerjakan sesuatu misalnya, ternyata dia bagus sekali dan berhasil, atau dia berhasil menjadi juara ya di sekolah. Lalu kemudian kita mengakuinya, ya kan? Nah, dari situ berarti anak itu hanya butuh diakui. Lalu selanjutnya tadi yang belum kesenangan ya, sama kebebasan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kebebasan. Jadi anak itu pengen memilih, kayak seperti sekarang Mbak Lala ya misalnya. Ini di sini di forum ini ya, karena sudah merasa bosan akhirnya main HP contohnya. Nah, di situ berarti Mbak Lala pengen memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Kebebasan. Karena apa? Udah bosan ya, jadi main HP, atau mungkin kalau anak di kelas main game dan lain-lain. Nah, itu berarti kebutuhan dasar kita belum terpenuhi. Itu Mbak Lala. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kesenangan. Berarti biasanya senang guyon ya, kayak saya misalnya ya sukanya bercanda. Itu berarti saya ingin kebutuhan dasar kesenangan saya itu terpenuhi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi setiap sesuatu perbuatan itu pasti memiliki tujuan, dan salah satunya yaitu tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar pada diri mereka. Terima kasih. Lanjut, ada keyakinan kelas. Bapak Ibu, apa ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelasnya masing-masing? Pak Abdi mungkin sudah pernah membuat keyakinan kelas di dalam kelas? Belum? Bunia? Oke, monggo Bunia bisa berbagi pengalaman gitu. Untuk awal pembelajaran setelah MPLS itu, saya masuk pertama itu saya membuat suatu kesepakatan sehingga nanti selama KBM, nanti di sini di kelas saya bukan sebagai wali kelas, dapat berjalan dengan nyaman.
kaitannya dengan proses pembelajaran kita. Awalnya karena mungkin ini baru ya, dan saya juga baru pertama kali menerapkan ini, karena ingin saja ada semacam anak itu dapat belajar sehingga apa yang menjadikan mereka tercapai, apa yang mereka inginkan tercapai. Anak-anak bingung mau apa, saya tanya ini tentang peraturan. Intinya yuk nanti sampai setahun ke depan apa juga peraturannya atau kesepakatan nanti bersama-sama. Karena bingung akhirnya saya yang memberikan. Gak apa-apa lah, karena memang ini baru ya. Ada beberapa poin saya berikan langsung beberapa, kemudian saya kembalikan ke kelas, intinya ke semua anak. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya, saya juga iya sih karena ada kata sih. Menjaga kebersihan, kemudian tidak datang ke kelas terlambat, kemudian memenuhi segala tugas dengan tepat waktu, ikut ulangan. Nah, setelah saya memberikan beberapa poin, akhirnya anak terbuka. Ya, ayo ditambahi. Ada yang menanyakan, Bu, kalau minum bagaimana? Ya nggak apa-apa. Akhirnya memang saya persilahkan untuk di saat KBM boleh bawa botol ya. Intinya untuk minum. Nah, kemudian ada lagi yang tanya, Bu, kalau nanti ulangan boleh membuka ini enggak HP untuk menerjemahkan? Nah, ya nggak boleh. Akhirnya kan ada beberapa tanggapan dari peserta itu. Kemudian ada lagi yang bilang, kan ada juga poin yang saya sampaikan selama pelajaran bahasa Inggris berusaha pakai bahasa Inggris. Ada anak yang merasa keberatan, Bu, pakai bahasa Indonesia saja, ya nanti dibantu bareng-bareng. Nah, itu saja karena baru ya, anak juga masih belum terbiasa dengan kok dibuat seperti itu. Tahunya kan yang poin-poin dari sekolah itu aja mungkin tidak terlalu tahu ya anak-anak. Ya itu saja. Kemudian anak saya suruh ngeprint dan tanda tangan saya dan ketua kelas. Ya, kita berdiri apresiasi sebelumnya ya, sudah menetapkan keyakinan kelas di dalam kelas. Ya, bagus sekali. Jadi apa yang beliau lakukan, yang beliau lakukan itu sudah melakukan keyakinan kelas, Ibu. Ya, semoga kita semua bisa mencontoh beliau ya. Lalu selanjutnya untuk keyakinan kelas sendiri ya, kembali lagi yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ya, di sini murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi biasanya kalau kita setelah membuat keyakinan kelas ya, ini langkah-langkahnya. Nah, tahap-tahapan dalam menciptakan program kebajikan. Jadi yang pertama kita lihat dulu ya, daftar kebajikan yang disusun bersama, kemudian menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama kita. Lalu kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama dan membuat poster yang dimuat di media sosial ataupun di dalam kelas. Nah, ini tadi ya. Jadi ini beberapa tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi nanti tahapnya itu kembali lagi kita mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada.
menghadapi sebuah kasus ya. Jadi ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini tadi kembali lagi ke menang-menang, bukan menang kalah ya. Jadi murid yang merasa bersalah itu tidak terus-menerus merasa bersalah, tetapi mereka bisa kembali lagi dengan temannya. Contohnya, kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain ya, kadang kita untuk bertemu itu malu ya. Misalnya karena kesalahan yang kita lakukan. Dan dengan restitusi ini akan mengembalikan murid pada kelompok mereka. Jadi mereka tetap menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dalam segi 3 restitusi itu murid ya, yang pertama bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Lalu yang kedua dapat belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi di sini anak pun tetap memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya ini ada ciri-ciri restitusi yang banyak sekali 1 sampai 10 ini. Jadi yang pertama restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi seperti tadi ya Bapak Ibu, kalau kita masih memberikan konsekuensi berarti itu belum termasuk dalam restitusi. Lalu kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kayak tadi, kenapa orang melakukan itu? Nah, 5 kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi. Lalu yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang berbuat salah itu tidak terus-menerus merasa bersalah, tapi bisa bergabung lagi dengan temannya. Nah, langkah-langkah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di sini ada ini ya, kata-kata yang biasa kita lakukan. Misalnya kita memanggil anak tersebut, lalu kemudian kita bisa memilih kata-kata ini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kembali lagi tadi ya pada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi tindakan manusia baik buruk ya ataupun baik itu semuanya pasti memiliki tujuan. Di sini kita harus tahu ya apa sebenarnya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid kita. Nah, di sini kita juga ada contoh-contoh kata-katanya ya, misalnya kamu pasti punya alasan ya melakukan hal tersebut, lalu kemudian bisa padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu dan seterusnya. Lalu yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kembali lagi ya, termasuk kata-katanya ada apa yang kita percaya ya, atau apa yang sudah kita yakini dan seterusnya, sehingga anak akan bisa mengambil keputusan sendiri dari apa yang dia lakukan. Nah, penerapan budaya positif. Ini penerapan di sekolah. Nah, di sini ada 5S, lalu kemudian ada pembacaan doa sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Kemudian ini ketika itu ya menyanyikan lagu Indonesia Raya semuanya berdiri. Lalu ini kami sedang melakukan kolaborasi
Bapak Ibu guru dan juga murid. Kemudian ini saat saya melakukan restitusi pada siswa. Nah, lalu kemudian ini keyakinan kelas ya, yang sudah saya terapkan di kelas 11 MPLB 2 ya. Ini jadi video. Jadi disiplin memang tidak mudah ya, tapi tanpa kedisiplinan hidup Anda akan jauh lebih sulit. Jadi kita juga memiliki pilihan sendiri ya Pak Andis ya, mau milih melakukan disiplin atau tidak, itu kembali ke kita masing-masing. Terima kasih. Sekian dari saya, ini foto saya, Pak Andis tertawa. Nah, baik Pak Ibu, mungkin ada yang ingin dipertanyakan ya, atau mungkin berbagi pengalaman, monggo saya persilahkan. Ya, silahkan yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Ya, Bu Eti. Bu Esti. Oke, terima kasih Bu Ovi. Mungkin pertanyaan saya nggak jelas ya, tapi tolong dijawab. Saya mau tanya terkait perasaan rasa bersalah. Tadi kalau misalkan dari materi Bu Ovi itu kan rasa bersalah itu kan nggak boleh ya, pentingnya itu nggak boleh ada gitu dalam diri anak. Yang mau saya pertanyakan, kenapa sih nggak boleh itu? Padahal kalau anak tidak merasa bersalah, maksudnya merasa bersalah itu nggak harus yang dipojokkan sampai anak itu selalu merasa ya aku selalu bersalah ini enggak, tapi maksudnya dalam hal ketika anak itu melakukan kesalahan, contoh singkatnya mungkin kayak main baby saat melahirkan. Terkadang mungkin kita sudah sempat menegur dan nggak langsung ke anaknya, misal kayak cuma ayo lagi dimasukin atau gimana, tapi anak itu kan sering kali mereka itu mengulangi kesalahan yang sama terus ya, misal dalam beberapa jam saja mereka selalu bermain HP berkali-kali. Kenapa anak tuh nggak boleh merasa bersalah? Padahal kalau anak tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar, itu kan malah justru berbahaya. Maksudnya serem gitu loh, maksudnya serem ya, maksudnya merasa bersalah kan nggak harus yang sampai dipojokkan kamu tuh salah gini dan enggak, tapi maksudnya anak seenggaknya tuh tahu bahwa sikapnya itu kurang tepat dan dia tahu kalau dia tuh salah kayak gitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit menurut Bu Ovi bagaimana? Terima kasih Bu Eti untuk pertanyaannya. Saya akan coba untuk menjawab. Ya, nanti barangkali ada yang ingin menambahi bisa. Jadi di sini bukan siswa tidak boleh merasa bersalah, Ibu. Jadi seperti ini. Kita di posisi kontrol restitusi. Di restitusi itu ada di situ yang tadi ya, menanyakan kembali kebutuhan anak, apa yang ingin mereka penuhi. Lalu di langkah paling akhir nanti itu ada di situ kita kembalikan ke keyakinan anak. Contoh tadi Bu Eti sudah menyampaikan, ketika kita melakukan posisi kontrol rasa bersalah, anak waktu itu melakukan lagi, ya kan?
Maksudnya setelah ditegur tapi melakukan lagi. Nah, itulah salah satu posisi kontrol merasa bersalah yang justru tidak membuat anak itu benar-benar merasa bersalah. Kalau di posisi kontrol restitusi, anak itu menjadi kita panggil, ya kan? Di situ ada kemudian kita berikan langkah-langkah yang tadi, terus yang terakhir kembali ke keyakinan mereka. Dari situ di restitusi sendiri itu pasti di situ anak akan merasa bersalah. Karena apa? Dia mengerti, tidak hanya merasa bersalah, tapi dia tahu dia salah, ya. Yang dia lakukan salah, lalu kemudian dia memiliki keyakinan, oh ternyata ketika saya melakukan bermain HP di kelas itu berarti saya telah menyakiti Bu Etik misalnya, ya. Karena di situ Bu Etik merasa tidak dihargai. Lalu yang kedua, anak akan sadar ketika saya diperlakukan sama, maka apa yang saya rasakan. Nah, itulah yang ingin kita harapkan dari penerapan segitiga restitusi. Sehingga ketika anak di kelas tadi yang sering bermain HP, ya, maka besok dia untuk melakukannya lagi, dia itu ingat, oh iya ya, ini kan kemarin saya melakukan hal ini itu salah, dan itu bertentangan dengan keyakinan saya bahwa berarti saya di sini tidak menghargai orang lain. Berarti di sini saya ketika saya diperlakukan seperti ini, saya pun juga tidak mau. Jadi seperti itu berarti. Jadi tetap di penerapan segitiga restitusi itu nanti justru di situ anak tidak hanya merasa bersalah, tapi dia menyadari kesalahannya. Dan nilai akhirnya anak itu akan bisa atau mengambil keputusan bahwa saya akan melakukan apa, dan sesuatu itu adalah hal yang paling baik yang akan dia lakukan. Bagaimana Bu Eti? Terima kasih Bapak Ibu, atas waktu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf, Mbak Lala dan teman-teman yang lain, ketika saya menyampaikan materi ada kesalahan atau mungkin yang menyinggung perasaan yang saya sengaja ataupun tidak. Kalau ada sesuatunya tadi hanya guyonan, ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita lanjut, adakah yang tidak menyetujui atau mungkin mau menambahkan lagi? Silakan angkat tangan. Setuju semua? Kita sudah sepakat tentang bidang kalimat ini ya. Ya, silakan semuanya. Jadi yang sepakat angkat tangan coba. Adalah yang tidak. Oke, kita sepakat. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kita buat di tulisannya di sini. Berarti ada 8 nilai-nilai ini atau 8 kesepakatan kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nanti akan kita buat poster atau kemudian akan kita tempel di kelas kita. Setuju ya? Ya. Baik, sekarang kita buat posternya dulu di kertas pink ini.
Bella sama Lia suruh saya kerjain ini. Oh begitu. Bella, Lia, nanti Bella ke ruangan kopi ya. Ya Bu. Ya, terima kasih. Bella sama Lia tahu kenapa Ibu undang ke sini? Ya, tadi kan Ibu juga sudah mendengar dari Dini ya, kalau Dini tadi menangis, terus kemudian mengatakan kalau Bella sama Lia menyuruh Dini untuk mengerjakan tugas agama. Ibu tahu ya, kalian kan meminta tolong kepada Dini karena kalian belum mengerjakan. Ya, tidak. Terus coba kenapa kok kalian belum mengerjakan tugasnya itu kenapa? Kami tidak mengerjakan semalam misalnya. Terus kalian minta tolong kepada Dini. Tapi cara kalian kan juga tidak benar ya. Tadi Dini sampai menangis. Kemudian Dini juga ketakutan karena apa yang sudah kalian lakukan. Bella sama Lia tahu kan ya, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Terus yang sedang kalian lakukan kepada Dini itu berarti keyakinan kelas apa yang sedang kalian langgar? Kita tidak menghargai kelas sama ya, berarti itu perbuatan yang benar apa salah? Ya, terus apa yang sekarang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian tersebut? Kita maafkan dan tidak mengulangi. Ya, dan kedepannya nanti kalian bisa berteman lebih baik lagi ya. Terus jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas dan silakan berteman lagi dengan semuanya tanpa membanding-bandingkan teman. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mendengarkan penjelasan Bu Ovi ya. Ini juga bukunya yang dibawa kok tidak buku agama Islam? Karena saya lupa kalau hari ini bukan. Ya nanti berarti istirahat ke ruangan Bu Ovi ya. Iya, terima kasih. Nanti Bu Ovi tunggu. Ibu tadi lihat Sekar sedang bermain game ya ketika Bu Ovi menjelaskan pelajaran. Iya Bu, saya sedang bermain game. Ibu ingin tahu kenapa Sekar bermain game saat Ibu menjelaskan pelajaran. Mohon maaf Bu Ovi, karena saya tadi sedang mengantuk dan saya melampiaskan rasa ngantuk saya itu dengan bermain game, maka saya tidak mengantuk Bu Ovi. Iya, jadi memang bolehlah ya kita bermain game, tapi kan kita juga melihat sedang apa kita, apalagi di kelas itu kan bukan sesuatu yang baik ya. Bu Ovi kan juga lagi menjelaskan pelajaran. Sekarang kan kalau di kelas ya seharusnya kan mendengarkan ibu seperti itu. Terus menurut Sekar ya, apakah perbuatan Sekar tadi itu sudah benar? Iya, ibu tahu. Sekar tahu nggak apa itu keyakinan kelas yang sudah Sekar langgar? Yaitu menghargai. Ya, baik. Apa Sekar ingin memperbaiki apa yang sudah terjadi? Saya minta maaf Bu Ovi, saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan cara saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya akan lebih giat dan belajar rajin lagi tentang terkait materi ini, dan saya juga akan melakukan segala materi yang telah Bu Ovi sampaikan agar melindungi keberatan yang lain. Baik Sekar, Ibu sudah memaafkan Sekar ya. Ibu harap seperti ini tidak terjadi lagi dan Sekar bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Baik, silahkan Sekar bisa kembali lagi ke kelas ya, dan lanjutkan apa yang sudah menjadi Sekar inginkan ke depannya. Ya,
terima kasih Sekar sudah kesini, bisa kembali ke kelas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Amelia. Saya Pilih Nurofia. Kami dari kelas 11 MPLB 1. Hari ini kami diajak berdiskusi dengan Bu Ovi terkait hal yang telah kami lakukan kepada teman kami. Kami senang sekali karena Bu Ovi tidak memberikan langsung, tapi menyadarkan kami bahwa nilai jujur itu sangatlah penting dan menghargai teman itu juga sangat penting. Kami juga menjadi semakin menghargai teman dan tidak merasa paling kuat di kelas. Terima kasih Bu Ovi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Mesela Kirana dari kelas 11 MPLB 1. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Ovi, saya sangat senang sekali. Saya akui atas kesalahan saya kembali dan saya tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Ovi, saya menyadari bahwa pentingnya menghormati satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum